Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita sungguh berlimpah syukur dan sukacita karena rahmat Tuhan yang telah menjaga kita saat beristirahat. Kembali kita telah terbangun dalam kekuatan dan kesegaran, hingga kita juga diperkenankan untuk bersama mengawali hari di hadirat Allah, yaitu pada Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM yang saat ini bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, masih melanjutkan di dalam minggu edisi 10 Perintah Allah. Hari ini kita belajar dalam tema Perintah 7 yang terambil dari Keluaran 20 ayat 14. Karena itu kini mari bersama kita satukan hati. Sebelum menerima kebenaran sabda Allah, kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kepada Kristus Sang Firman yang menjadi manusia, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Terima kasih atas perlindungan di sepanjang malam, atas kekuatan tubuh kami yang telah Engkau pulihkan, atas hari cerah yang telah Engkau sediakan, hingga juga roh kami yang Engkau teguhkan dalam kebenaran sabda-Mu. Karena itu Bapa, lihatlah setiap hati yang terarah kepadamu. Kami sungguh merasakan segala kebaikan Tuhan, tetapi kami tidak dapat berjalan jika kami tidak hidup seturut rancangan-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup yang mengarahkan langkah kami, sehingga segenap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami digenapi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami, menerangi jiwa kami, menuntun batin kami, sehingga kami semua dapat mendengar dan mengerti, sehingga kami boleh mengawali hari dengan sukacita untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Engkau juga berbelas kasih bagi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan. Engkau urapi dengan hikmat, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam tema Perintah 7 terambil dari kitab Keluaran 20 ayat 14. Tentu kita sering mendengarnya, dan inilah firman Tuhan. Jangan berzinah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hukum ketujuh, jangan berzinah. Sesuatu yang terkadang menimbulkan banyak kontroversi. Pertama, justru perzinahan sering dianggap dosa besar, lebih-lebih malah di gereja. Orang bisa saja dosa serius, mungkin pengertian pemahaman pengajarannya salah, tetapi dianggap tidak terlalu serius di dalam kehidupan gerejawi. Orang juga bisa dalam dosa serius, misalnya dosa keuangan, korupsi, tidak jujur. Itu juga dosa serius, tetapi belum dianggap serius.
Tetapi ketika seseorang kemudian berselingkuh, menyangkut dosa-dosa seksual, wah, ini dianggap paling berat. Ini dianggap yang paling pantas untuk mendapatkan penggembalaan. Bahkan kalau perlu mendapat sanksi atau semacam pamerti, penggembalaan khusus. Padahal secara dampak sosial sudah jelas lebih merusak dosa ajaran. Sudah jelas lebih merusak dosa keuangan. Tetapi dosa seksual selalu dianggap bobotnya lebih berat. Dosa yang dianggap orangnya tidak bermoral. Tetapi kontroversi yang lain justru kini masalah seksualitas semakin dipertanyakan. Apa salahnya dengan seksualitas? Kan itu sebuah dorongan alami, kebutuhan biologis yang sama dengan makan dan minum. Sehingga malah dipertanyakan kalau orang makan tinggal makan, minum tinggal minum, lalu ngapain dorongan seksual? Harus pakai perkawinan, harus pakai formalitas, harus pakai surat menyurat. Buat apa? Orang kemudian karena masalah dorongan seksual mempertanyakan buat apa pernikahan? Bukankah komitmen lebih penting? Bukankah sama suka tidak ada masalah, tidak ada yang dirugikan? Lalu mengapa harus pakai pernikahan? Ribet, mahal, dan justru menjadikan takut, sehingga malah dorongan seksual meronta-ronta dan lebih menyiksa manusia itu sendiri. Kontroversi. Maka mari hari ini kita belajar. Apa toh? Apa sih maksudnya hukum ketujuh ini? Jangan berzinah. Tentu tidak sesederhana kita memahami jangan selingkuh. Kita harus tetap setia. Padahal ini bukan sekedar perselingkuhan. Masih ingatkan kita, Tuhan Yesus sendiri juga bersabda, barang siapa melihat wanita dan menginginkannya, dia sendiri sudah berzinah. Jadi ini bukan sekedar masalah tindakan selingkuh. Juga bukan sekedar dosa yang berkaitan dengan organ tubuh. Maaf, seakan-akan ini hanya menyangkut dosa menggunakan alat kelamin. Tetapi dosa berzinah sendiri juga mencederai kehidupan. Dosa yang merusak keutuhan kesucian kehidupan itu sendiri. Mari kita pahami bersama-sama. Apa makna jangan berzinah? Pertama, jangan berzinah mau mengingatkan bahwa hakikatnya manusia, saya, Bapak, Ibu, Saudara, segenap sahabat Petra adalah makhluk seksual. Kita sudah mendengarnya bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata firman Tuhan, diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Kita memang gambar Allah, betul. Kita dihembus nafas Allah, iya. Kita memang adalah makhluk spiritual sehingga kita dapat berhubungan dengan Allah dibanding dengan semua makhluk lain tidak dapat berhubungan dengan Allah. Tetapi selain berhubungan dengan Allah, makhluk spiritual, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, kita juga adalah makhluk seksual. Ingatkah kita ketika kita bertanya pada seorang bidan saat terjadi persalinan, anaknya laki atau perempuan? Mesti begitu. Kita nggak pernah tanya rambutnya keriting atau lurus, kulitnya kuning atau hitam, tapi selalu bertanya laki atau perempuan, karena memang manusia adalah makhluk seksual, laki-laki dan perempuan. Di sini kita harus pahami seksualitas melekat pada manusia, anugerah pemberian Allah. Maka seks itu bukan dosa, seks bukan kotor, hina ataupun tabu, bukan. Seks itu melekat pada kemanusiaan kita sebagai gambar Allah. Berarti seksualitas itu baik dan suci. Maka
Dorongan seksual itu berarti sesuatu yang baik, pemberian Tuhan, alamiah dan sangat wajar. Seperti ada dorongan haus, dorongan lapar, ya sama. Itu dorongan biologis, pemberian Tuhan, wajar. Tanpa seks, justru manusia kehilangan keutuhannya. Manusia kehilangan kepribadiannya yang sempurna. Maka bukan berarti justru, wah kalau ada orang tidak menikah, ini berarti dia lebih suci. Oh kalau dia tidak menikah, tidak punya dorongan, ini berarti ia dekat dengan Allah. Bukan itu persoalannya. Sebagai bentuk makhluk seksual, dorongan seksualitas pun sesuatu yang baik, wajar, alamiah. Sebagaimana juga kebutuhan biologis, lapar dan haus. Kedua, tetapi ada perbedaannya. Sebab dorongan seksual bukan dorongan kebutuhan biologis yang sifatnya pribadi seperti makan dan minum. Seksualitas justru menunjukkan dorongan yang suci, yaitu dorongan sebuah kebutuhan relasi. Orang kalau makan menjadi kenyang, selesai. Orang kalau haus, kemudian minum, kemudian ia jadi kembung, selesai. Tetapi kebutuhan seks ini bukan sekedar masalah kenyang dan kembung. Di sini ada sebuah kebahagiaan, kenikmatannya adalah sifatnya relasional. Karena dinikmati bersama, dirasakan bersama dalam sebuah keutuhan hubungan. Ini yang membedakan. Orang kalau makan kenyang, maka lalu buang air besar. Orang kalau haus, lalu minum, dia kembung, lalu buang air kecil. Tetapi seksualitas sebagai relasi justru tidak berhenti dengan kenikmatan. Bahkan dilanjutkan dengan prokreasi, kelahiran, sebuah keturunan, kehadiran manusia baru. Seksualitas bahkan berdampak besar pada masa depan, pada kehidupan manusia selanjutnya, pada keturunan. Jadi kalau orang berzina, ini menghancurkan hubungan antara manusia yang harusnya sifatnya relasi, menyangkut keutuhan, bahkan menyangkut dengan kehidupan di masa depan, menjadi rendah, hina kalau persoalannya hanya pada kenikmatan semata-mata, bahkan kenikmatan pribadi. Ini merusak moral karena sesuatu yang harusnya dilakukan dengan penuh kasih dan kekudusan justru dilakukan dengan bentuk penindasan, kenikmatan sesaat. Sebab melalui relasi seksualitas, manusia menjadi utuh, manusia menjadi kesatuan, bahkan perbedaan laki dan perempuan. Dipersatukan seksualitas untuk menunjukkan saling melengkapi, sepadan, dan juga kesetaraan. Dan yang ketiga, terakhir, maka berbicara seksualitas yang kudus, kebutuhan relasi yang menyangkut masa depan dengan prokreasi atau keturunan. Berbicara seksualitas yang kudus ini juga tidak bisa dilepaskan dari kekudusan kasih dan kekudusan perkawinan. Sebab perkawinan sendiri kudus, Allah yang merencanakan. Di antara setiap ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik, Tuhan sendiri berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Perkawinan itu juga suci karena Tuhan sendiri yang membangun, merencanakan, bahkan yang menjadikan pasangan bagi Adam. Kasih itu suci karena Allah adalah kasih. Sehingga letak seksualitas tidak bisa dipisahkan dari perkawinan dan juga cinta kasih. Di sanalah menjadi tiga hal: kasih, seks, perkawinan akan menunjukkan sebuah relasi yang suci, relasi yang kekal,
bahkan relasi yang tidak bisa diakhiri oleh kematian sekalipun. Ketika anak dewasa dan menikah, kita tidak menyebutnya mantan anak. Ketika orang tua sudah meninggal, tidak mungkin anak mengatakan mantan bapak. Sebab maut atau kematian gak dapat mengakhiri relasi seksualitas, yaitu dalam kehidupan perkawinan atau keluarga. Justru yang jadi persoalan, sahabat Petra, ketika berbicara seks, perkawinan, dan kasih itu dipisah sendiri-sendiri. Coba bayangkan Yosef, cintanya, kasihnya itu dengan A, nikahnya dengan B, lalu melakukan seksualitas dengan C. Saya yakin sepakat, sahabat Petra mengatakan Yosef gendeng, karena memang gak bisa dipisah. Maka sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tidak ada kenikmatan seksualitas di luar hubungan pernikahan, karena letaknya yang indah di situ. Tidak ada hubungan pernikahan tanpa kasih. Dan ungkapan kasih yang paling kudus adalah seksualitas di dalam perkawinan. Itulah keutuhan. Menikmati seks tanpa perkawinan, menikmati seks tanpa cinta kasih, itulah sebuah persinahan. Disinilah seksualitas menemukan tempat yang benar dan kudus, yaitu di dalam kasih dan perkawinan. Dengan demikian, sahabat Petra, keutuhan seksualitas dalam perkawinan dan juga dalam cinta kasih akan membuat sebuah kehidupan keluarga dalam rancangan Allah, yaitu monogami, satu suami laki-laki dan satu istri. Ada ikatan komitmen yang kekal, yaitu kesetiaan yang tidak berkesudahan, tidak akan pernah berganti, bahkan berlangsung seumur hidup dan tidak dapat terceraikan oleh siapapun. Kekudusan ini hanya dicapai dalam kekudusan pernikahan, seksualitas, dan kasih yang tiga-tiganya adalah satu. Di luar itu adalah persinahan, di luar itu adalah kehancuran moral dan kesalahan hubungan manusia yang tidak lagi utuh dan sepadan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini Engkau telah menyapa kami ketika kami belajar 10 perintah Tuhan, dan kami telah mendengar hukum ke-7. Kini kami mengerti, seksualitas melekat pada tubuh kami. Dorongannya pun sesuatu yang baik, wajar sebagai anugerah-Mu. Tetapi kini kami mengerti bahwa itu pun harus di dalam cinta dan kasih yang kudus, bukan sekedar nafsu pribadi dan kenikmatan sesaat. Itu mengajarkan kepada kami bahwa perwujudan puncak kasih adalah perkawinan, dan kenikmatan kasih, yaitu seksualitas, adalah kenikmatan yang Tuhan anugerahkan dalam kekudusan suami istri. Dengan demikian, Engkau bahkan akan mempercayakan kehidupan-kehidupan baru, anak-anak ataupun keturunan yang juga akan dibesarkan dalam kekudusan rancangan Allah. Maka Bapa, secara terkhusus kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam dosa-dosa seksualitas, mereka yang telah kehilangan kesetiaan, mereka yang berselingkuh, mereka yang memutuskan hubungan yang dipersatukan Tuhan dalam perceraian, mereka yang tidak menjaga kekudusan, melakukan seks di luar pernikahan, juga mereka yang jatuh dalam dosa-dosa pornografi. Mereka telah kehilangan kendali, bahkan mereka tidak lagi dapat menguasai tubuh sendiri. Kami mohon Tuhan selamatkan mereka. Tuhan penuh belas kasih dan pulihkan mereka. Demikian juga bagi kami untuk terus menjaga kekudusan, cinta,
perkawinan, dan seksualitas. Kini Bapa, kami berdoa untuk hari ini, lindungi dan tuntun kami di sepanjang hari, sehingga segenap rancangan Tuhan boleh digenapi, dan kami boleh bersuka cita bahwa kehidupan kami boleh menjadi bagian kemuliaan Tuhan. Kepada sahabat Petra yang sakit, kami mohon belas kasih dan jamahan Tuhan. Engkau hibur, Engkau kuatkan, dan Engkau pulihkan. Kepada segenap usia lanjut, kami pun mohon perlindungan dalam kekuatan, kesehatan, hari-hari mereka yang dipenuhi damai sejahtera. Juga bagi kami semua, Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari godaan, penyakit ataupun segala kecelakaan. Kini kami siap melewati hari ini di dalam tuntunan, di dalam kasih setia Tuhan. Ampuni Bapa, jika di dalam kami bersekutu terselip dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Putramu, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di penghujung kebersamaan kita. Sebelum kita mengakhiri, baiklah kita bersama menyatukan hati, mengarahkan pada Tuhan, untuk bersedia hidup sebagai saksi Kristus di sepanjang hari ini dan seterusnya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, kasih pemeliharaan Allah Bapa yang penuh kesetiaan, dan kasih penghiburan serta pertolongan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus ada pada saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita membuka hari dalam Embun Pagi edisi Kamis 6 Oktober 2022. Tentunya ada tutur ucapan saya yang kurang berkenan. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf dan kiranya saya diampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristion Nugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Marilah dengan penuh sukacita kita selalu mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.